Assalamualaikum teman-teman. Ini kita goes kira-kira sudah 2 bulan, 2 bulanan ya, baru 2 bulan. Jadi saya akan sharing sedikit perkembangan saya, bagaimana setelah 2 bulan rasanya bagaimana. Oke. Awalnya saya goes itu 2 bulan yang lalu lebih sedikit, hanya bisa menempuh 5 km dengan kecepatan ya sekitar 5 km. Kenapa? Karena memang di dada saya sakit sekali gitu, nggak bisa nafas gitu. Jadi pelan-pelan gitu ya, sambil dikawal anak-anak gitu. Nah, setelah beberapa saat terus rutin setiap hari meningkat ke 7 km, ke 7 km dengan speed ya masih di bawah 10 km. Terus akhirnya kita coba ke 10 kilo pelan-pelan, walaupun memang masih belum cepat, jadi masih belum kuat gitu, masih belum kuat. Terus kita tambahin lagi ke 12 kilo. Jadi rata-rata kita 1 jam gitu ya, 1 jam itu minimal harus kita menempuh berapa 1 jam itu gitu. Ini cara melatih diri saya sendiri, dan ini share buat teman-teman yang mempunyai masalah yang sama seperti saya, yaitu mempunyai masalah jantung. Jadi teman-teman semua yang mempunyai masalah seperti saya tidak perlu takut sebenarnya, tetapi bagaimana kita harus paham dengan kondisi kita sendiri. Jadi jangan gengsi, jangan malu, lakukan aja, latihan terus. Itu saran dari para suhu sepeda ya, banyak kan kita bisa lihat di YouTube juga banyak gitu ya. Terus saya pernah tanya di komunitas di Road Bike Indonesia, saya pernah menanyakan dengan kondisi saya seperti apa. Jadi intinya saya disuruh untuk berlatih atau selalu sarapan dengan menggunakan kilometer. Jadi berlatih terus setiap hari, menambah kilometernya, tidak perlu cepat, tapi kita paham. Jadi kalau kita di tengah jalan itu terasa sesak nafas, tidak bisa nafas, ya berhenti saja, turunkan heart rate-nya. Nah, saya sarankan sebaiknya teman-teman yang mempunyai masalah jantung, yang ingin sepedaan, minimal punya cyclocom, atau mungkin ada alat lain yang bisa mengontrol detak jantung kita. Jadi kita tahu kondisi kita seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah setelah 2 bulan ini berlatih terus, ya sabar gitu, terus komit untuk lebih sehat. Alhamdulillah belajar untuk nanjak. Yang awalnya kalau setiap nanjak ya kan di tempat sekitar kami tidak ada gunung, jadi tanjakan kita adalah polisi tidur ya. Polisi tidur itu yang kita menganggap polisi tidur itu adalah flyover. Jadi di lingkungan kita dikelilingi oleh banyak flyover, jadi kita pelatihannya itu. Dulu saya nanjak itu nggak kuat, jadi saya lebih sering berhentinya. Sekarang saran dari para bikers yang saya minta saran itu, mereka selalu mensupport untuk selalu berlatih gitu. Nah, saat dulu itu heart rate saya bisa sampai 170. Jadi jantung saya dengan naik flyover saja sudah bisa 170 heart rate-nya. Nah, sekarang hari ini sudah 2 bulan lebih saya nanjak dengan tanjakan yang sama, itu sudah mulai turun, yaitu 153 itu maksimal. Jadi dan itu tanpa ganti speed ya. Jadi tetap dengan posisi crank depan atau gear depan itu besar, terus yang di kaset yang belakang itu yang di tengah. Jadi
dia tidak ya tetap berat, tetapi tidak detak jantung saya tidak terlalu melambung tinggi. Nah ini alhamdulillah bersyukur, dan sekarang rata-rata antara 16 sampai 16 kilo sampai 20 kilo itu rata-rata 1 jam. Jadi ya alhamdulillah, rasa syukur itu bagi saya terjadi improve gitu. Tetapi saya tetap berhati-hati, karena di kondisi jalan ini, di kondisi jalan itu kadang-kadang di tengah jalan itu tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba baru 1 kilo itu tiba-tiba sudah sesak nafas, padahal tidak nanjak gitu. Jadi kita tetap harus waspada teman-teman, tetapi ingat, tetap berlatih, kuncinya itu ya. Jadi teman-teman yang punya masalah jantung dan lain sebagainya, tenang, berlatih terus, jangan putus asa kalau pengen sepedaan ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti perkembangannya apa setelah 3 bulan, setelah 4 bulan, atau setelah 1 tahun, nanti kita share lagi. Oke teman-teman, terima kasih, bye bye, sampai ketemu lagi. Ini pengawal saya nih, dah. Oke ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.